Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Aina Nurfadila dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri dari jurusan Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil analisis saya mengenai hakikat manusia seutuhnya. Sebelumnya, ada yang tahu tidak apa itu manusia? Apa itu hakikat? Baik, di sini saya akan menjelaskan. Manusia adalah makhluk bertanya, teman-teman. Jadi, kita ini selalu mempunyai keinginan, selalu mempunyai hasrat untuk mengetahui sesuatu, mengetahui segala sesuatu, untuk bertanya tentang apapun hal itu. Nah, seiring berjalannya waktu, manusia juga telah dan selalu berupaya, selalu berusaha untuk selalu bertanya, untuk selalu mengetahui bagaimanapun caranya agar kita bisa mengetahui segala sesuatu itu. Hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Jadi, hakikat itu merupakan hak dasar manusia sejak sebelum lahir, sejak sejak lahir. Kemudian di sini yang akan kita bahas adalah aspek-aspek hakikat manusia. Yang pertama ada asal-usul. Seperti contohnya manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia sebagai makhluk Tuhan itu yaitu manusia itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu Pak dengan makhluk yang paling sempurna, teman-teman. Jadi manusia itu yang diberikan kesadaran dan penyadaran diri. Manusia juga mempunyai pemikiran dan berbeda dari makhluk-makhluk yang lain. Selain itu, manusia juga tidak hanya berpikir tentang dirinya sendiri dan alam sekitarnya, namun sadar akan pemikirannya. Terdapat dua pandangan filsafat yang berbeda mengenai asal-usul alam semesta. Yang pertama ada evolusionisme. Jadi, alam semesta itu itu bukan karena sang pencipta, melainkan dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, kreasionisme. Itu beradanya manusia di alam semesta ini itu sebagai makhluk ciptaan Tuhan, teman-teman. Jadi, eh, dua pandangan filsafat tadi memberikan pendapat yang berbeda mengenai asal-usul alam semesta. Nah, di sini kemudian karena manusia itu berkedudukan sebagai makhluk Tuhan, maka dalam pengalaman hidupnya terlihat bahkan dapat kita alami sendiri fenomena kemakhlukan. Contohnya, pengakuan atas kenyataan adanya perbedaan kodrat dan martabat manusia. Contohnya seperti eh, mungkin bisa terjadi dengan adanya eh, timpangan gender, kodrat, dan martabat manusia itu akan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kemudian, semua itu melahirkan rasa cemas dan takut pada diri. Semua, jadi manusia itu selalu merasa rendah terhadap Tuhannya yang maha besar, yang maha tinggi. Jadi Tuhan itu merupakan
segala sesuatu. Jadi manusia itu merasa rendah diri, rendah hati terhadap Tuhannya. Jadi timbullah rasa cemas dan takut pada diri manusia terhadap Tuhannya. Kemudian yang kedua ada manusia sebagai kesatuan badan roh. Jadi di sini terdapat 4 paham, 4 pendapat, 4 pandangan mengenai jawaban atas permasalahan tersebut, yaitu yang pertama ada materialisme. Materialisme ini, jadi alam semesta ini tiada lain adalah serba materi, serba zat atau benda. Jadi material begitu teman-teman. Terus yang kemudian yang spesial dari materialisme ini adalah manusia itu dilihat dari badannya, bukan jiwa atau rohnya. Jadi wujud nyatanya seperti apa saja. Jadi badan manusia itu terdiri atas zat seperti daging, tulang, dan urat syaraf. Kemudian yang kedua ada idealisme. Jadi penganut idealisme ini menganggap bahwa esensi diri manusia, spesial diri manusia itu adalah di jiwanya atau spiritnya. Jadi dalam hubungannya dengan badan, jiwa itu berperan sebagai pemimpin badan. Jiwa yang mempengaruhi badan, karena itu badan mempunyai ketergantungan kepada jiwa. Jadi di sini jiwa itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari badan. Jadi jiwa itu yang mengendalikan seluruh gerak badannya manusia. Kemudian yang ketiga ada dualisme. Dualisme itu ada adanya dua pandangan yang bertolak belakang. Jadi yang pertama ada pandangan pihak pertama bersifat monis materialis dan yang kedua bersifat monis spiritualis. Jadi ini merupakan um, ini merupakan antara idealisme dan materialisme itu ada berhubungan, saling mempengaruhi. Contohnya, jika jiwa sedih, maka badan pun akan menggerakkan tubuhnya dengan mengekspresikan tubuhnya dengan tampak murung atau menangis. Seperti itu, teman-teman. Itu hubungan antara badan dan jiwa itu dikenal sebagai paralelisme. Kemudian yang ketiga ada manusia sebagai makhluk individu. Kesadaran manusia sendiri itu berupa perwujudan individualitas manusia. Jadi manusia itu adalah salah satu kesatuan yang tak dapat dibagi, memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya sehingga berbagai macam manusia itu bersifat unik dan merupakan subjek yang otonom. Ingat ya teman-teman, jadi manusia itu bersifat unik. Jadi setiap manusia satu dengan manusia yang lain itu pasti berbeda. Entah itu dari uh, postur tubuhnya, kemampuan berpikirnya, minat, bakat, dunianya, serta cita-citanya itu pasti berbeda. Kemudian setiap manusia itu juga mempunyai dunianya sendiri, tujuan hidupnya sendiri. Jadi masing-masing itu sudah menentukan dunianya nanti, rencananya dia itu akan seperti apa, tujuan hidupnya seperti apa. Manusia itu pasti menginginkan hidupnya itu seperti apa, dan manusia itu pasti selalu berupaya untuk selalu mewujudkan cita-citanya tersebut. Kemudian yang keempat ada manusia sebagai makhluk sosial. Jadi manusia itu memang memiliki dunia dan tujuan hidupnya masing-masing.
tapi mereka juga mempunyai dunianya dan tujuan hidupnya bersama dengan sesamanya. Nah, di sini kembali lagi dengan manusia itu sebagai makhluk sosial ya teman-teman. Jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri, jadi harus ada hubungan pengaruh timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, atau masyarakat dengan masyarakat. Begitu teman-teman. Jadi ya pasti dari kita itu pasti akan saling butuh pertolongan, saling bantu-membantu, gitu. Jadi sebagai makhluk sosial, manusia juga membutuhkan orang lain. Walaupun manusia itu juga makhluk individu, tetapi pasti juga membutuhkan orang lain untuk dimintai bantuan. Kemudian yang kelima, ada manusia sebagai makhluk berbudaya. Jadi, manusia itu memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan kebudayaan, hidup berbudaya dan membudaya. Jadi, kalau di dalam perkembangan kebudayaan yang begitu cepat, sejak abad yang lalu, kebudayaan disinyalir telah menimbulkan krisis antropologis. Jadi, kodrat dinamika pada diri manusia itu mengimplikasikan adanya perubahan dan pembaruan kebudayaan. Dan kebudayaan ini sendiri itu lahir ketika manusia juga ikut lahir di dunia ini. Jadi, budaya itu ada saat manusia juga ada. Apabila manusia sudah tidak ada, budaya juga ikut hilang atau tidak ada. Kemudian yang keenam, ada manusia sebagai makhluk susila. Menurut Immanuel Kant, manusia itu memiliki aspek kesusilaan karena pada manusia terdapat rasio praktis yang memberikan perintah mutlak. Sebagai makhluk yang otonom atau memiliki kebebasan, manusia itu selalu dihadapkan pada suatu tindakan yang harus dipilihnya. Jadi, kita juga harus mmm, mem kita juga harus kita juga harus harus memiliki keputusan untuk bertindak terhadap segala sesuatu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, itu ada manusia sebagai makhluk beragama. Aspek keberagaman itu salah satu karakteristik yang paling penting di dalam di man di pada manusia. Maksudnya itu di sini satu sistem credo. Sistem credo itu adalah tata keimanan atau keyakinan atas adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia. Satu sistem ritus manusia kepada yang dianggapnya mutlak itu. Kemudian manusia itu hidup beragama karena agama itu menyangkut masalah-masalah yang bersifat mutlak. Maka pelaksanaan keberagamaan akan tampak dalam kehidupan sesuai agama yang dianut pada masing-masing individu. Jadi, eee, kita manusia satu dengan manusia yang lain itu pasti memiliki agama, memiliki keyakinan yang dianut itu berbeda-beda, teman-teman. Jadi, kita itu menganut agama itu juga penting, salah satu agama itu juga penting yang kita yakini, bentuk pengakuannya seperti apa. Tuh. Nah, dalam keberagamaan ini manusia akan merasakan hidupnya itu menjadi bermakna. Jadi kita lebih bisa mensyukuri hidup, lebih bisa mendapatkan pelajaran dari agama yang kita yakini. Nah, terus kemudian ada tata cara hidup dalam berbagai aspek.
Contoh yang pertama adalah manusia adalah makhluk utama, yaitu di antara semua makhluk natural dan supranatural, manusia itu mempunyai jiwa bebas dan hakikat yang mulia. Jadi manusia itu lebih utama daripada makhluk-makhluk yang lain, makhluk-makhluk yang Tuhan ciptakan. Kemudian yang kedua ada manusia adalah kemauan bebas. Nah, maksudnya kemauan ini dalam arti manusia telah masuk ke dalam rantai kausalitas sebagai sumber utama yang bebas. Jadi bebas manusia itu ingin seperti apa. Terus kemudian yang ketiga ada manusia adalah makhluk yang sadar. Kesadaran ini maksudnya itu melalui daya refleksi yang menakjubkan, manusia itu memahami aktualitas dan dunia eksternal. Kemudian yang keempat, manusia adalah makhluk yang sadar diri. Ini berarti manusia itu satu-satunya makhluk hidup yang memiliki pengetahuan atas kehadirannya sendiri, mampu mempelajari, menganalisis, mengetahui, dan menilai dirinya sendiri seperti apa. Jadi pastinya di antara salah satu teman-teman ini pasti juga seperti ini kan, maksudnya itu bisa mempelajari, menganalisis, mengetahui, dan pasti kalian juga sering gitu menilai manusia, menilai teman-teman kalian, mempelajari teman-teman kalian, itu seperti apa. Kemudian yang kelima, ada manusia itu merupakan makhluk kreatif. Nah, ini hmm, aspek kreatif tingkah lakunya ini memisahkan dirinya secara keseluruhan dari alam dan menempatkannya di samping Tuhan. Jadi, ini memberikan kemampuan untuk melewati parameter alami dari eksistensi dirinya. Kemudian ada manusia adalah makhluk idealis, pemuja yang ideal. Jadi idealisme yang dimaksud adalah faktor utama dalam pergerakan dan evolusi manusia. Ini akan memberikan kesempatan untuk puas di dalam pagar kokoh realita yang ada. Jadi ini yang selalu memaksa manusia buat merenung, menemukan, menyelidiki, mewujudkan, membuat, dan mencipta dalam alam jasmani dan rohani. Kemudian, manusia adalah makhluk moral. Maksudnya ini, makhluk moral itu manusia itu memiliki perilaku, perbuatan, atau ucapan di mana suatu motif itu lebih tinggi daripada motif manfaat timbul. Jadi manusia itu berperilaku baik, berperbuatan baik, memiliki nilai lah manusia itu. Kemudian yang terakhir ada manusia itu makhluk utama dalam dunia alami yang mempunyai keunikan, mempunyai eh, spesial, mempunyai paling sempurna dari makhluk-makhluk lainnya. Kemudian itu saja teman-teman dari saya. Apabila saya ada salah kata, salah perbuatan atau salah ucapan dalam menyampaikan hasil analisis saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga dapat memberikan manfaat dan pelajaran dan menambah pelajaran wawasan untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.